Kisah ini dimulai dari seorang perempuan bernama Elizabeth. Dia adalah seorang dokter muda di sebuah rumah sakit. Elizabeth sangat ambisius ketika bekerja. Dia sering begadang di rumah sakit melebihi jam kerjanya. Elizabeth tidak punya kehidupan lain selain pekerjaan. Dia tidak punya pacar sehingga tidak ada kehidupan asmara. Kakaknya yang bernama Abby sangat rajin mengenalkan Elizabeth pada beberapa pria, tapi tidak ada yang cocok untuknya. Malam itu mereka sudah janjian makan malam di rumah Abby. Sekalian, Abby akan mengenalkannya pada seorang pria. Karena Elizabeth sangat berdedikasi, Dr. Walsh pun memutuskan untuk menjadikan Elizabeth sebagai dokter tetap di rumah sakit ini. Kerja kerasnya pun terbayarkan. Karena sudah bekerja selama 26 jam, Dr. Walsh menyuruh Elizabeth untuk pulang dan beristirahat. Ketika itu, Elizabeth sudah telat untuk ke rumah Abby. Dalam perjalanan, dia menelepon Abby akan segera datang, sekalian dia mengabarkan kalau dia mendapatkan posisi dokter di rumah sakit. Saat itu cuaca sedang hujan lebat. Ketika Elizabeth sedang menyalakan radio, tidak disangka sebuah truk datang dari arah depan. Lain cerita, ada seorang pria bernama David, seorang arsitek yang sedang mencari apartemen di San Francisco untuk memulai hidup barunya karena dia kehilangan sang istri tercinta 2 tahun lalu. Setelah mencari-cari apartemen ke sana kemari, David waktu itu tidak sengaja menemukan selebaran sebuah apartemen yang disewakan. Dia pun mencoba mengecek keadaan apartemen tersebut. Karena sederhana dan dilengkapi dengan akses pribadi ke atap, David pun setuju untuk pindah ke apartemen ini. Tapi Grace, agen properti, mengatakan kalau sementara ini sewanya hanya bisa bulanan karena pemiliknya sedang ada urusan keluarga dan perabotannya tidak boleh diganti. David tidak peduli. Di sana dia menghabiskan waktu untuk berduka sendirian, mengenang sang istri. Sampai suatu hari, tiba-tiba seorang wanita muncul entah dari mana. Ternyata itu adalah apartemen Elizabeth. Dia mengomeli David karena mengotori apartemennya. David mengira Elizabeth terkena penipuan penyewaan apartemen. Tapi Elizabeth meyakinkan kalau dia yang lebih dulu menyewa apartemen ini karena semua perabotan adalah miliknya. Ketika Elizabeth ingin mengambil pel untuk membersihkan lantai, tiba-tiba dia menghilang. David bingung. Ketika dia sedang mandi, lagi-lagi Elizabeth muncul di cermin dan mengagetkan David. Karena David sadar bahwa perempuan di rumahnya itu bukanlah manusia, dia menelepon temannya yang bernama Jack, seorang psychiater. Jack menyuruh David untuk berbaur dan bergaul dengan banyak orang daripada menghabiskan waktu dukanya di rumah sendirian. Terlebih lagi, sudah 2 tahun David ditinggal istrinya. Mungkin ini waktunya untuk move on. Tapi ketika di rumah, David kembali mabuk. Elizabeth tidak muncul seperti kemarin. Sampai akhirnya ketika dia ingin tidur, Elizabeth muncul dan membangunkannya. Elizabeth kembali meyakinkan bahwa ini adalah apartemennya. Elizabeth menyuruh David untuk memeriksa tanda-tanda kepemilikannya. Sarung bantal yang bernoda merah karena ketumpahan minuman dan bukti pembelian semprot dari sebuah toko. Tapi Elizabeth kaget karena fotonya tidak ada di samping tempat tidur. Elizabeth ingin menelepon polisi, tapi dia baru sadar dia tidak bisa mengambil teleponnya. Besoknya, David menelepon Grace dan ingin meminta informasi terkait penyewa sebelumnya. Tapi menurut Grace, wanita itu tidak mau mengatakan apa yang terjadi. Yang jelas, ada urusan keluarga yang membuat apartemen itu disewakan. David kemudian mencoba pergi ke toko buku untuk mencari buku tentang hal-hal gaib. Penjaga toko bernama Daryl, seorang pria yang terobsesi dengan dunia arwah, memberinya beberapa rekomendasi buku. Malam itu, David mempraktikkan apa yang ada di buku. Tapi Elizabeth tidak muncul juga. Malah ketika David mengancam akan menaruh gelas sembarangan tanpa alas di atas meja, Elizabeth muncul di sana. David mengajaknya bicara, mengajaknya berkenalan. David meyakinkan kalau Elizabeth sudah meninggal dan menyuruhnya pergi ke surga. Tapi Elizabeth menolak kalau dia sudah meninggal dunia. Bahkan dia tersinggung ketika David terus berkata dia sudah mati. Walau sudah dicoba dibuktikan, Elizabeth tetap tidak mau pergi dari apartemennya. David pun bodoh amat dan mencoba hidup tanpa mempedulikan Elizabeth. Tapi Elizabeth
tetap mengganggu David hingga David kehilangan kesabaran. Sampai akhirnya David memanggil Daryl ke rumah. Berbeda dengan orang pintar yang kemarin, Daryl malah bisa merasakan kehadiran Elizabeth di sana, walaupun dia tidak bisa melihatnya. Daryl menyuruh David untuk pindah saja, tapi David menolak. Daryl bahkan mengatakan bahwa daripada Elizabeth, David lebih punya aura yang seharusnya dia perbaiki. David dipenuhi dengan aura gelap dan Daryl menyuruh David merelakan kepergian istrinya. David pun kaget karena Daryl tahu hal tersebut. Elizabeth menyangka David baru dicampakkan oleh pasangannya dan mengejek David dengan kasar. Tapi ketika David pergi, Daryl menyuruh Elizabeth untuk menghargai orang yang sudah meninggal. Mendengar itu, Elizabeth jadi tidak enak hati. Dia tidak tahu kalau David ditinggal meninggal istrinya. Di atas atap, Elizabeth meminta maaf. Malam itu, David memutuskan pergi ke bar. Elizabeth terus mengganggunya dan menyuruh David untuk tidak mabuk atau minum terlalu banyak. Sampai akhirnya Elizabeth merasuki tubuh David dan mencoba mencegahnya minum lagi. Karena bersikap aneh di bar, David akhirnya pergi dari sana. Elizabeth benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Dia juga tidak tahu siapa dirinya. Elizabeth ingin David membantunya. Karena tidak punya pilihan, David pun setuju. Siapa tahu setelah ini Elizabeth bisa pergi dari kehidupannya. Mereka mencari petunjuk. Ketika di dapur, David menemukan sebuah tanda terima dari toko jahit, korek api dari sebuah restoran, dan sebuah alamat yang mungkin bisa jadi petunjuk. Tapi ketika sampai di sana, tidak ada petunjuk apapun. Setelahnya, mereka pergi ke sebuah rumah yang alamatnya mereka temukan. Ternyata mereka salah alamat, bukan nomor 425, melainkan 426, di mana itu adalah rumahnya Fran, rekan kerja Elizabeth di rumah sakit. Setelahnya mereka ke restoran yang korek apinya ada di dapur. Ketika akan pergi, ada seorang pengunjung yang tiba-tiba pingsan. Hal itu men-trigger sesuatu di kepala Elizabeth. Dia menyuruh David untuk menolong orang itu dengan prosedur medis yang dia ingat. Elizabeth pun sadar kalau dia adalah dokter di sebuah rumah sakit. Untuk kembali men-trigger ingatannya, mereka pergi ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Saint Matthew. Ketika masuk ke sana, Elizabeth langsung ingat kalau dia memang kerja di sana. David bertanya pada resepsionis, mereka mendapat info bahwa dokter Elizabeth sedang tidak aktif. Resepsionis menyuruh David bertanya di lantai 3. Sesampainya di atas, David bertemu dengan Fran. Supaya lebih meyakinkan dan mendapatkan informasi, David disuruh mengakui kalau dia adalah pacarnya Elizabeth. Tapi Fran jadi heran karena kehidupan Elizabeth hanya berada di rumah sakit ini dan dia tidak tahu kalau Elizabeth pernah berkencan. Fran pun menceritakan tentang kecelakaan 3 bulan yang lalu. Perlahan Elizabeth jadi mengingat semuanya. Dia langsung pergi ke ruangan di mana dia sedang koma di atas ranjang rumah sakit. David pun tidak percaya. Akhirnya dia menemukan Elizabeth yang terbaring koma. Paling tidak kabar baiknya adalah Elizabeth belum meninggal dunia. Mereka pun berpikir bagaimana caranya Elizabeth bisa bangun lagi dari komanya. Elizabeth mencoba memasuki raganya sendiri, tapi tidak bisa karena rasanya seperti bukan tubuhnya lagi. Namun David mencoba memegang tangannya dan Elizabeth bisa merasakannya. Itu berarti dia masih terhubung dengan tubuhnya. Setelah David pergi, Elizabeth berkeliling rumah sakit. Dia mendengarkan Fran yang bersimpati padanya karena belum sempat berhubungan lama dengan David. Elizabeth juga melihat Dr. Brett, pesaingnya dulu yang kini mengambil alih posisinya. Elizabeth senang ketika ponakannya datang menjenguk. Abby, kakaknya, juga datang. Tapi Elizabeth heran ketika ponakannya menyentuh tangannya, dia tidak merasakan apa-apa. Tidak seperti saat David menyentuhnya. Di saat yang sama, Brett berbicara pada Abby. Brett mengatakan kalau Elizabeth pernah menandatangani surat bahwa dirinya melepaskan hak keluarganya untuk tindakan medis atas dirinya jika terjadi apa-apa. Abby mengatakan kalau dirinya akan memikirkan hal tersebut sebelum menandatangani surat persetujuan melepaskan alat bantu Elizabeth. Sementara di apartemen, David merasakan kesepian. Padahal dia yang menginginkan Elizabeth pergi. Bel pintu berbunyi. Ternyata tetangganya yang kemarin datang, dia dirayu dan diajak untuk bermesraan. Tapi di saat yang sama, Elizabeth malah muncul. Elizabeth menceritakan kalau alat bantunya akan dicabut dan Abby tidak bisa mendengarkannya.
Elizabeth kaget melihat David cepat menerima tetangga genit itu. David menyadari kalau Elizabeth cemburu. Tapi Elizabeth menyuruh David menikmati waktunya bersama tetangga genit itu. Untungnya David tidak tergoda. Dia malah menyusul Elizabeth ke atap dan mengatakan pada tetangga itu kalau dia sudah punya pacar. David menceritakan kalau dia tidak pernah berhubungan dengan siapapun sejak Laura, istrinya, meninggal dunia karena pendarahan otak. David bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Untuk menghibur Elizabeth, David membawanya ke sebuah taman yang dia desain sendiri karena dia seorang arsitek. Elizabeth mengatakan dia pernah memimpikan taman ini. David mengatakan dia tidak lagi membuat taman seperti ini sejak berduka. Tapi Elizabeth menyuruh David untuk melakukannya lagi. David ditelepon oleh Grace. Grace mengabari kalau David boleh menempati apartemen itu selama mungkin karena pemilik apartemen sedang koma dan alat bantunya akan dicabut. David kemudian mengajak Elizabeth untuk bicara dengan kakaknya supaya Abby yakin kalau Elizabeth sedang bersama David. Sesampainya di rumah Abby, David memperkenalkan dirinya. David mencoba meyakinkan Abby, tapi sayangnya Abby mengatakan kalau dia sudah menandatangani surat tersebut. Besok siang, alat bantu Elizabeth akan dilepas. Karena rencana gagal, mereka harus memikirkan rencana selanjutnya. Mereka mendatangi Daryl di toko bukunya. Daryl mengatakan kalau arwah yang berkeliaran dikarenakan ada urusan yang belum selesai. Ketika di apartemen, Elizabeth melihat foto yang David ambil dari rumah sakit. Di foto itu, Elizabeth tampak bahagia. Padahal waktu itu dia sedang gagal menghadapi ujian masuk kampus. Tapi sekarang hidupnya hanya dipakai untuk bekerja dan berusaha keras. David mengatakan Elizabeth adalah orang yang baik yang bekerja untuk menyelamatkan nyawa orang. Elizabeth mengatakan ketika David menyentuh tangannya di rumah sakit, dia bisa merasakannya. Elizabeth yakin mungkin jika mereka bersentuhan lagi, dia bisa terbangun. Tapi ketika itu dilakukan, sayangnya tidak terjadi apa-apa. Besok paginya, David terbangun dengan ide bodoh. Karena Elizabeth sudah menyembuhkan hatinya yang lama mati, David ingin balas budi dengan mencuri tubuh Elizabeth di rumah sakit. Setidaknya untuk mengulur waktu, dia mengajak Jack. Setelah sampai di kamar Elizabeth, Jack kaget karena dia mengenal Elizabeth. Ternyata Elizabeth adalah wanita yang Jack atur kencannya untuk David dulu. Tapi David tidak datang. Lagi sibuk-sibuk, Brad datang, terpaksa David berimprovisasi. Atas arahan Elizabeth, dia mengaku sebagai dokter yang ditugaskan Dr. Walsh untuk melakukan beberapa tes sebelum alat bantu Elizabeth dicabut. Tapi karena Brad ingin menelepon Dr. Walsh langsung, David pun meninju Brad karena yakin dia tidak akan dipercaya. Di saat yang sama, Abby dan Fran datang. David dan Jack pun lari, namun sayang mereka terpisah. David terjebak. Sementara itu, denyut jantung Elizabeth menurun. Elizabeth perlahan menghilang. David meninju petugas keamanan. Elizabeth menghilang dari pandangan. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Denyut jantungnya kembali. Elizabeth sadar dari komanya. Tapi di keadaan bahagia itu, Elizabeth tidak mengenal David. David berusaha mengingatkan, tapi Elizabeth tidak mengingat apa-apa. Hal itu membuat David sedih dan memilih meninggalkan rumah sakit. Elizabeth benar-benar hilang dari kehidupannya. Karena apartemen ini hanya disewakan bulanan dan pemiliknya sudah siuman, akhirnya David harus pergi dari sana. Di lain hari, Elizabeth diantar Abby kembali ke apartemennya. Tapi Elizabeth merasa aneh karena seperti ada yang hilang. Elizabeth berkeliling dan mencoba pergi ke atap. Di sana dia kaget karena atap yang tadinya kosong mendadak jadi indah. Sudah ada taman cantik yang dibuat oleh David sesuai janjinya waktu itu. David meminta maaf karena sudah masuk tanpa izin. Dia mengucapkan selamat tinggal dan mengembalikan kuncinya. Tapi ketika mereka bersentuhan, tiba-tiba semua ingatan langsung kembali. Elizabeth akhirnya ingat dengan David. Film ini mengajarkan bahwa kadang dalam hidup kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar sampai lupa bahwa yang paling membuat kita merasakan hidup justru dari kesempatan-kesempatan kecil yang datang. Hidup itu tidak terduga. Dia bisa berubah kapan saja dan sering mendatangkan plot twist.
Kita sering baru menyadari nilainya ketika hampir kehilangannya. Begitu juga dengan cinta, tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna atau masuk akal. Kadang cinta bisa hadir di waktu yang salah, dalam kondisi yang mustahil, tapi tetap terasa nyata. Dan justru dari situ kita belajar bahwa mencintai bukan hanya soal memiliki, tapi tentang memperjuangkan. Bahkan ketika harapan terlihat tipis, jangan menunda untuk hidup. Jangan menunda untuk peduli. Jangan menunggu momen nanti untuk merasa bahagia karena bisa jadi kesempatan itu tidak datang dua kali. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan kamu mengungkapkan perasaanmu setelah menonton video ini di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. See you.